Wanita ini sedang mengambil pakaiannya ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menendang putri tiri suaminya yang tergeletak di tanah. Belum mati. Ketika dia melihat bahwa dia baik-baik saja, dia pergi. Meninggalkan Ji Eng meringkuk di tanah yang dingin. Sampai malam, Ji Eng lapar dan haus. Gadis kecil mencoba merangkak ke tangki air. Keran terbuka dengan gigi. Tapi belum minum 2 teguk. Ayah mendorong pintu lagi. Setelah menyalakan kembali keran, segera mencengkeram leher gadis itu. Yang hanya karena suara gadis-gadis minum di luar di balkon mengganggunya bermain game. Ji Eng meminta maaf sebesar-besarnya. Tapi bapaknya tetap cuek. Kekuatan di tangan tidak berkurang, tapi juga bertambah. Ketika Ji Eng mengira dia akan dicekik, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Saat itu, pria itu melepaskan tangannya, meninggalkan putrinya sedikit mati. Lalu menarik Ji Eng seperti anjing. Dilempar ke kamar miliknya. Ini toilet yang gelap dan lembab. Ji Eng membuka jendela. Ji Eng berani menangis sekarang. Melihat keluar jendela, Ji Eng yang berusia 5 tahun memiliki pikiran untuk bunuh diri. Dia menginjak rak. Lalu tarik tirai dengan hati-hati. 1 kaki ke depan. Tak disangka gordennya rusak. Ji Eng terlalu takut untuk bernapas. Tetapi sang ayah masih tenggelam dalam permainan sehingga dia tidak menyadarinya. Setelah beberapa saat, tidak ada gerakan. Ji Eng memberanikan diri untuk menjulurkan kakinya. Sama seperti itu, seluruh orang itu melayang di udara. Lagi pula, Ji Eng baru berusia 5 tahun, dia sangat ketakutan sekarang. Dan sekarang Ji Eng bahkan tidak bisa memanjat. Satu-satunya cara adalah memegang kabel tegangan tinggi dengan kuat. Keputusasaan di udara. Tak terduga sekarang. Sebuah mobil tiba-tiba berbelok dari persimpangan. Ji Eng ketakutan dan langsung terpeleset dan jatuh ke tanah. Entah berapa lama gadis itu berdiri lagi. Melihat jalanan sepi. Ji Eng pakai pakaian yang tipis. Terlatih-tatih di jalan. Sampai seorang gadis lewat. Dia tiba-tiba berhenti. Lihat Ji Eng menggigil ditiup angin dingin. Nona baik mengajak Ji Eng makan tanpa ragu. Bahkan mengambil satu-satunya mantel di tubuhnya untuk dipakai Ji Eng. Melihat Ji Eng melahap, Nona baik tidak tahu bagaimana mengurus orang lain. Dia langsung mendorong gelas berisi air itu ke Ji Eng seperti tidak sengaja. Saat Ji Eng hendak minum, dia tidak sengaja menjatuhkannya ke tanah. Ji Eng buru-buru memeluk kepalanya seperti refleks yang terkondisi. Tapi kali ini tidak ada tamparan. Nona baik mengambil kembali cangkirnya dan menuangkan cangkir lagi untuk Ji Eng. Ji Eng merasakan kehangatan manusia untuk pertama kalinya. Juga secara bertahap terbuka untuk Nona baik. Ketika kalian berdua sedikit mengenal satu sama lain, Ibu Ji Eng tiba-tiba muncul. Dia berpura-pura menjadi ibu yang penyayang, menyuruh Ji Eng pulang. Tapi tindakan Ji Eng mengatakan itu semua. Ji Eng mengulurkan tangan kecilnya dan meraih tangan Nona baik. Mata rindu menatapnya. Namun, MS baik juga mengalami kesulitan. Pada akhirnya, Nona baik tetap melepaskan tangan Ji Eng. Ketika dia sampai di rumah, MS baik sedang membolak-balik. Bukannya dia tidak mau membantu Ji Eng. Keluarganya juga tidak bahagia. Dia ditinggalkan oleh ibunya di panti asuhan. Sampai dewasa dan mampu bekerja, dia baru saja mengakhiri hidup yang mengembara. Tapi Nona baik tidak pernah mengharapkan itu. Gadis kecil setelah kembali ke rumah harus menanggung siksaan brutal. Ibu tiri mandi dan memukulnya berulang kali. Dan ayah kandungnya hanya tahu cara bermain game. Lantai semua darah. Belum selesai, ibu tiri lalu menyalakan keran. Disemprotkan ke seluruh Ji Eng. Lalu tutup pintunya dan biarkan Ji Eng mengurus dirinya sendiri. Keesokan paginya gadis kecil itu muncul lagi di jalan. Seluruh tubuh penuh memar. Melihat Nona baik tidak jauh, Ji Eng menghindari matanya dan tidak berani mendekat. Siapa yang memukul kamu? Katakan padanya, apakah wanita itu? Bukan.
Nona Baik kemudian dengan cepat membawa Ji Eng ke rumah sakit, membersihkan lukanya. Dalam perjalanan pulang, MS Baik memeluk Ji Eng dengan erat, membuat keputusan berani di dalam hatinya. Saat mandi, Nona Baik melepas baju renangnya di depan Ji Eng. Bekas luka di tubuhnya terlihat jelas. Ji Eng sangat terkejut. "Apakah kamu takut?" Ji Eng tidak takut. Dia berjalan tanpa alas kaki, dengan lembut membelai bekas luka Nona Baik. "Aku tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepadamu. Tidak ada aset juga. Tapi aku akan selalu melindungimu. Aku akan melindungimu juga." Melihat itu Ji Eng tetap ngotot memilihnya. Nona Baik berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Ji Eng. Saat ini, orang tua Ji Eng juga sedang terburu-buru. Jangan khawatir tentang keselamatannya. Mereka mau mengandalkan Ji Eng untuk dapat uang saku. Mereka menelepon polisi, tetapi ketika polisi bertanya berapa tinggi Ji Eng, baju apa yang akan dikenakan, sang ayah ragu-ragu dan tidak bisa menjawab. Yang lebih konyol adalah ketika polisi menyelidiki kamera pengintai, mereka mengetahuinya. Orang dewasa tinggal di rumah, tetapi anak-anak melarikan diri sendiri. Melihat adegan mendebarkan Ji Eng di video tersebut, petugas polisi di samping tidak tahan lagi dan hendak menyerang sang ayah. Dan ibu tiri takut setelah suaminya ditangkap, dia takut dia juga akan ditangkap. Memanfaatkan ketidakhadiran Nona Baik, dia mendatangi Ji Eng dan mencoba membunuhnya. Ibu tiri menjambak rambut Ji Eng dan mendorongnya ke tanah, lalu terus melemparkan botol ke arah Ji Eng. Ketika dia hendak memberikan pukulan terakhir, Nona Baik tiba tepat waktu. Dia memeluk Ji Eng dan memasukkannya ke dalam mobil. Tanpa diduga, begitu dia berbalik, wajahnya dipukul oleh ibu tirinya. Kemudian mereka berdua berjuang satu sama lain. Tapi bagaimana ibu tiri bisa menjadi tandingan Nona Baik yang nakal? Dia dengan cepat ditahan di tanah. Tak lama kemudian, polisi juga datang, menangkap ibu tiri. Ayah kandung Ji Eng dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, ibu tirinya 25 tahun, dan gadis kecil itu juga diadopsi oleh Nona Baik, hidup bahagia selamanya.